الإسراء والنور عندي جمول، أنا القابض الباسط المحسنا، وفي المنتهى لي محل حلول، والأملاك في سعيه في أنا كذا الكون وأهله بأمري يصلحون، ولا شيخ إلا قمت أنا كذا القطب والغوث بأمري يقول، وموسى بن عمران نلت أنا اسمي الفخر فعل الفحول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Halo Kuburiun, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri, dan kepada pendukung sunnah Rasul, mari kita tingkatkan kualitas untuk bersunnah ria dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang ini ani ya, soalnya ani. Begitu banyaknya mereka yang menginginkan bertemu dengan Rasulullah tapi tidak mencintai ajaran yang murni yang datang dari Rasulullah. Bahkan bikin ajaran-ajaran sendiri. Tentu itu adalah sebuah penyimpangan. Dalam hal ini di Tarim sebagaimana yang menjadi mukaddimah dari video saya ini, itu di Tarim ada yang membacakan qasidah, ya, membaca qasidah, kemudian menyamakan, yaitu Sufi Hadramaut adalah Allah, gitu. Wali Sufi Hadramaut itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qasidahnya itu aneh-aneh, kalimatnya aneh-aneh. Bahwa yaitu yang mengangkat Nabi, yang menciptakan Nabi Adam adalah orang Sufi. Jadi kalau diartikan dari kalimatnya seperti itu. Dan kalau yang mengangkat Nabi Isa itu juga orang Sufi Hadramaut. Mereka menyamak wali-wali Allah yang menyebut dirinya wali Allah itu menyamakan dirinya dengan Allah. Di Hadramaut itu ya. Jadi Hadramaut seperti itu. Kalau kita ikuti kisah-kisah Hadramaut, memang di sebagian di Hadramaut itu dikuasai oleh kelompok Sufi dan menjadi, yaitu tempat bermukim mereka, menjadi perkampungan Sufi itu, wilayah tersebut itu. Dan tentu saja bagi penggemarnya sangat menarik. Bagi para pemburu alam gaib itu sangat menarik sekali. Pemburu alam gaib. Apalagi yang suka bermimpi ingin menjadi orang yang bisa berkomunikasi dengan jin. Lalu mencoba bikin drama dalam ceramahnya untuk membenarkan sikap mereka yang kerasukan jin. Gitu. Ini banyak. Jadi kalau bisa antum pahami dari bahasa Arab ini, dari qasidah ini, ya jelas sekali adalah kualitasnya adalah kualitas kekafiran yang bisa menjerumuskan pelakunya pada kekafiran. Dari bacaan yang tampil ini kalau ditayangkan lengkap dari depan, naudzubillah min dzalik, gitu ya. Jadi kekafiran itu banyak sebabnya. Mulut kita bisa menyebabkan kekafiran ketika salah melafadzkan, yaitu apa tadi itu, burdah yang isinya penuh dengan kesirikan. Kita melihat beberapa burdah di Indonesia ini. Bukan burda ya, qasidah. Ada qasidah burda gitu, maksud saya. Jadi macam-macam qasidah, ada qasidah badar atau nasid ya dan sebagainya.
Ada salawat yang dirangkai sedemikian rupa oleh mereka. Sebenarnya tidak merupakan salawat, lebih pada yaitu puisi-puisi atau sastra berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilafadzkan oleh mereka dalam bentuk nyanyian. Jadi mengejar kerinduan sampai melibatkan wanita-wanita tertentu untuk lebih menarik, sambil wanitanya menari-nari, lalu bodinya seksi dan sebagainya. Yang nonton itu adalah orang-orang terhormat di dalamnya. Itu salawatnya orang Indonesia gitu. Nah, kasidah seperti ini, di antara kasidah ini yang ada ya kasidah yang dari Tarim ini, Sufi di Tarim, sufistik, yang jelas menyamakan Allah dengan mereka gitu, menyamakan Allah dengan mereka. Jadi di situ nampak sekali apa yang dilukiskan oleh mereka. Tidak berbau tauhid, tetapi berbau kekafiran. Bahkan yang menulis judul itu di YouTube dalam bahasa Arab, kekafiran yang lebih parah dari Abu Jahal. Jadi itu tulisan ya, bukan saya yang berbicara begitu. Kalau saya baca di YouTube, pedesnya luar biasa yang bikin garangan itu. Ya kalau saya sendiri sih cukup mengkritisi saja. Pada intinya bahwa qasidah-qasidah yang mengandung isyarat-isyarat berlebihan di dalam memuji siapapun, itu bukanlah makin menambah keimanan kepada kita, justru bisa membuat kita terjerumus ke dalam kekafiran. Tuh, qasidah itu. Memang seringkali qasidah, kalau dalam bahasa sastra itu seringkali bahasa sastra ini menjadi salah satu cara untuk menaklukkan atau melampiaskan apa yang tersimpan atau terdendam di dalam hati kita. Nah, itu bisanya dikeluarkan dalam bentuk puisi. Ada puisi kebencian. Dulu itu ada yang dikenal dengan Gurindam 12 dan semacamnya. Nah, dari kalimat-kalimat yang disusun oleh mereka itu, menurut mereka tujuannya baik. Walaupun yang senyatanya mereka ini merusak ketauhidannya sendiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya melunturkan ketauhidan tadi dengan cara pelampiasan rasa kecintaan yang berlebihan, sehingga tidak membuat dirinya terkontrol, justru tenggelam dalam kesirikan. Itu yang terjadi, saudara. Jadi apa yang saya katakan ini tentunya bagian dari upaya menyadarkan agar kita itu di dalam mendengar, menghayati apapun dalam bentuk qasidah yang banyak tersebar di YouTube itu perlu kejelian dan ketelitian tersendiri. Tidak begitu saja terperosok dan menjadi korban dari kebohongan-kebohongan para sastrawan yang suka berbohong. Jadi yang suka berbohong, yang suka berdusta, apalagi misalnya kalau berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa mendapat kunjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Wah, itu yang diperhatikan begitu. Kalau saya memperhatikan tuh keanehan-keanehan yang terjadi di tubuh umat Islam. Seharusnya umat Islam itu sadar benar apa dengan kalimat-kalimat yang diucapkan, agar tidak menjadi orang yang rugi di dunia, orang yang rugi di kuburan, orang yang rugi di akhirat. Tetapi menjadi orang yang lebih hati-hati, kemudian menjadi orang yang bersih, hingga bisa menjadi kiblat dari orang lain. Sayangnya umat Islam memang
tak semuanya bisa, artinya mempersepsikan tentang yaitu orang yang baik menurut Allah dan Rasulnya, orang yang takwa menurut Allah dan Rasulnya, orang yang beriman menurut Allah dan Rasulnya. Kalau ini bisa dibuktikan bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan bisa membimbing mereka, yang bisa membimbing mereka menyadari hakikat dirinya sebagai manusia dan benar-benar menggunakan pengabdian secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya. Yang jelas hati-hati kalau baca burdah, kasidah burdah atau qasidah lainnya atau nasid perjuangan yang bernafaskan Islam. Jangan sampai kita terperosok ke dalam kata-kata yang penuh dengan kesirikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.